apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, tentu kita semua yang sudah dibaptis memiliki nama baptis masing-masing ya. Nama baptis diambil dari nama santo atau santa, atau nama malaikat, atau nama Bunda Maria dan Bapak Yosef. Bagi orang Katolik, nama baptis diharapkan menjadi harapan agar kelak kita bisa hidup di dalam lindungan orang kudus tersebut dan kita bisa meladani hidup mereka. Santo dan santa dipercaya oleh gereja sudah melihat Allah secara langsung di surga. Pada kesempatan kali ini, kami dari Bina Iman Anak Wilayah 4 akan menceritakan tentang salah satu pelindung wilayah kami, yaitu Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas dipercaya sebagai pelindung para pelajar. Nah, sebagai sesama pelajar, marilah kita bersama mendengarkan cerita tentang Santo Thomas Aquinas supaya kita bisa mengikuti teladannya dan menjadi pelajar yang baik dan berkenan kepada Allah. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Kisah Santo Thomas Aquinas. Pada sekitar tahun 1225 di Roccasecca, Italia, lahirnya seorang anak yang diberi nama Thomas. Ayahnya bernama Landrup dari Aquino, penguasa Loreto dan Belcastro, dan ibunya bernama Theodora, putri bangsawan dari Teano. Ia adalah anak terakhir dari 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Pada usianya yang ke-5 tahun, Thomas dikirimkan di biara Benediktin di Monte Cassino. Talentanya sungguh besar dan dia sangat suka membaca renungan. Ia masuk ke dalam keanggotaan biara. Ia di sana sampai umurnya 14 tahun. Pada tahun 1239, ia bersekolah di Universitas Napoli selama 5 tahun. Di sana ia belajar untuk seni dan ilmu pengetahuan. Saat teman-temannya lebih condong ke arah duniawi, ia malahan pergi ke gereja atau ke kamarnya untuk berdoa dan belajar. Sikap kerendahan hati, cinta kasih, murah hati mewarnai seluruh hidupnya. Saat di Napoli, ia tertarik untuk membiara dan menjadi biarawan Dominikan. Namun, keluarganya tidak setuju dengan Thomas. Ibunya ingin agar Thomas menjadi biarawan Benediktin di biara Monte Cassino. Lalu, ibunya menyuruh kakak laki-lakinya untuk membawa dan mengurung Thomas. Hanya ada satu kakak perempuannya yang setiap hari mengunjunginya. Thomas membimbingnya agar menentukan kitab suci. Akhirnya, kakak perempuannya terinspirasi menjadi biarawati. Lalu suatu hari, salah satu dari kakak laki-lakinya mengirim seorang perempuan yang berwatak buruk ke tempat dikurungnya Thomas. Tetapi Thomas terus-menerus berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar doanya Thomas, lalu mengirim 2 malaikat untuk menjaga, meneguhkan, dan membantu Thomas melewati cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1245, Thomas diizinkan oleh keluarganya untuk menjadi biarawan Dominikan. Ia pun pergi ke Paris untuk melanjutkan studinya. Ia menghabiskan waktu makan dan tidurnya untuk belajar. Bukan untuk mendapat penghargaan, tapi untuk memuliakan Allah. Teman-temannya memanggilnya si bodoh karena ia selalu dalam keheningan. Padahal Thomas adalah murid yang sangat pintar dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Thomas hidup dalam rendah hati, keheningan, dan sederhana. Pada tahun 1250, Santo Thomas ditahbiskan menjadi imam di koloknya. Thomas berdevosi sangat besar kepada sakramen Maha Kudus. Ia menghabiskan berjam-jam dan setiap hari di depan altar. Pada tahun 1952, Thomas kembali ke Paris untuk mengajar di Biblika dan juga filsafat dan teologis di beberapa kota di Italia.
Saat perjalanan Thomas ke konsili Lyons, Thomas jatuh sakit. Pada ambang kematiannya, Thomas mendengar suara yang sepertinya berasal dari kayu salib yang bersuara, "Engkau telah menulis hal-hal baik tentang diriku, Thomas. Balasan apa yang kau inginkan dariku?" Thomas pun menjawab, "Tidak lain, hanya dirimu saja, Tuhan." Lalu, pada tanggal 7 Maret 1274, Thomas meninggal di biara Passanova. Lalu, Paus Yohanes ke-22 mengangkat Thomas sebagai orang suci. Lalu, pada tahun 1880, Paus Leo ke-13 mengangkat Thomas sebagai pelindung para universitas, fakultas, dan sekolah-sekolah. Buku Santo Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologica. Konon, buku ini tidak selesai ditulis. Buku ini memiliki 3 bagian penting, yaitu pertama, Allah menciptakan manusia dengan amat baik, serupa menurut gambarnya. Kedua, manusia menjalani hidup lalu akan kembali kepada Allah. Dan ketiga, Yesus Kristuslah jalan kebenaran yang menuntun manusia kembali kepada Allah. Demikian kisah Santo Thomas Aquinas. Terima kasih, dadah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar kisah Santo Thomas Aquinas kan? Bagus ya. Santo Thomas Aquinas adalah santo yang rajin berdoa, belajar, dan rendah hati ya. Tuhan memberikan anugerah kecerdasan untuk Santo Thomas sehingga dapat memahami misteri Allah. Ia diberi gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Selain cerdas, Santo Thomas seorang yang sabar dalam mendengarkan, tidak pernah memotong saat orang sedang berbicara. Ia juga berusaha agar kata-katanya tidak membuat orang lain sedih atau tersinggung. Luar biasa ya. Teman-teman, kalau kita bagaimana? Sudah rajin berdoa belum ya? Sudah rendah hati dan sabar mendengarkan orang lain belum ya? Yuk kita teladani Santo Thomas Aquinas sang pujangga malaikat. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau selalu menganugerahi kami kasih sayang melimpah, terutama Engkau yang wafat dan bangkit bagi kami anak-anak-Mu. Pada hari ini kami juga hendak belajar lagi dalam lewat kisah dari Santo pelindung wilayah kami, Santo Thomas Aquinas, seorang pujangga besar, Santo pelindung para pelajar. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami bersemangat meneladani kisah hidup Santo Thomas Aquinas yang pintar, taat padamu dan rendah hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.